Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi', Bapak Mamandul Iman SAG MA, dan kepada seluruh teman-temanku yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang al-haqiqah wal majaz wa taqsimul majaz. Hakikat, majaz, dan pembagian majaz. Di sini bisa dilihat di PPT. Sebelumnya, perkenalkan, saya Azril Muzaffar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas B. NIM saya 2108102005 dalam mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi'. Di sini ada pengertian hakikoh, bisa dilihat di PPT. Ada pengertian al-hakikoh. Menurut Mamandul Iman dalam bukunya Buku Pintar untuk Memahami Balaghah tahun 2019, bahwa dalam perspektif ilmu bayan, hakikoh adalah lafaz yang memiliki makna asli atau makna sesungguhnya. Al-lafzul musta'mil fi ma wada'alahu, lafaz yang dipakai menurut makna yang seharusnya. Nah, itu adalah pengertian hakikoh. Hakikoh itu artinya lafaz yang memiliki makna asli, tidak ada campur dari makna-makna yang bukan asli, pure asli. Nah, itu adalah hakikoh. Contohnya, Zahaba Ahmadu ilal jami'ati, Ahmad pergi ke kampus. Ra'aitu asadan fi hadiqatil hayawanat, saya melihat singa di kebun binatang. Nah, kata Ahmad pada kalimat Zahaba Ahmadu ilal jami'ah, kata Ahmad ini merupakan lafaz hakikoh. Karena, kenapa disebut hakikoh? Karena kata Ahmad tersebut digunakan untuk makna asli. Maknanya apa? Ya, Ahmad, seseorang yang bernama Ahmad. Nah, itu artinya, itu maknanya adalah makna asli. Nah, kemudian ada kata singa, asadan. Ra'aitu asadan fi hadiqatil hayawanat. Nah, makna asadan ini makna asli. Apa makna asad dan singa? Singa yang seperti apa? Ya, singa yang wujudnya singa, bukan sebuah kiasan atau simbol yang lain, melainkan asadan ini adalah seekor singa, makna aslinya. Nah, itu adalah contoh-contoh hakikoh. Kemudian ada majaz. Pengertian majaz. Majaz merupakan seni bertutur dan berfungsi untuk mengalihkan makna dasar yang sebenarnya. Itu menurut Al-Mubarrad. Sedangkan secara etimologi, majaz itu berarti peniadaan halangan dan pemindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, biasanya orang Arab mengatakan ja'a syai'un, yang artinya melewati sesuatu atau melampaui sesuatu.
Nah, pengertian majaz menurut terminologi sastra Arab telah banyak dikemukakan oleh para sastrawan Arab sejak masa klasik dahulu. Jadi majaz yang menurut terminologi sastra Arab sudah banyak dikemukakan oleh para sastrawan Arab. Nah, kesimpulannya, majaz itu adalah lafaz yang digunakan pada selain makna aslinya. Tadi hakikoh adalah makna asli. Nah, ini majaz adalah makna kiasan, makna perumpamaan atau makna yang bukan aslinya. Tidak seperti hakikoh tadi maknanya asli. Nah, sedangkan menurut Imam Sibawayh, beliau mendefinisikannya dengan seni bertutur yang memungkinkan terjadinya perluasan makna. Itu menurut Imam Sibawayh. Sedangkan menurut Ibnu Jinni dan Al-Jurjani menempatkan majaz sebagai lawan dari hakikoh, dan makna hakikoh menurut Ibnu Jinni adalah makna dari setiap kata yang asli, sedangkan majaz adalah sebaliknya. Intinya dari pendapat-pendapat yang disebutkan tadi, intinya yang namanya hakikoh dengan majaz itu berbanding terbalik. Hakikoh itu yang asli maknanya, sedangkan majaz adalah kiasan atau perumpamaan maknanya. Nah, bisa dilihat di contoh. Nah, kata ad-duror yang di warna biru, kata ad-duror itu aslinya artinya itu adalah beberapa mutiara. Nah, tetapi kata ad-duror di sini dimaknai dengan kata-kata fasih. Aslinya kata-kata ini berarti dia sedang berbicara dengan beberapa mutiara. Nah, ini kata ad-duror dimajaskan maknanya. Ini sebagai majaz, perumpamaan, kiasan. Nah, makanya di sini makna dari ad-duror bukan mutiara, melainkan dengan kata-kata fasih. Intinya kalau di majaz itu menyesuaikannya atau perumpamaannya dengan sesuatu yang agak sesuai. Seperti ini, kata-kata fasih itu diibaratkan seperti mutiara, ataupun sebaliknya, mutiara bisa diibaratkan dengan kata-kata fasih. Seperti itu. Kemudian ada pembagian majaz. Yang pertama ada majaz lughawiyah. Majaz lughawiyah. Nah, bisa dilihat di PPT. Majaz al-lughawiyah adalah lafaz yang dipakai bukan pada makna yang seharusnya, karena ada alaqoh. Alaqoh itu kaitan, disertai qarinah, indikator, yang mencegah untuk menggunakan makna yang seharusnya. Nah, di dalam majaz lughawiyah ada pembagiannya lagi. Yang pertama ada majaz isti'arah, atau dalam pelajaran bahasa Indonesia kita sebut majaz personifikasi. Nah, Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Jawahirul Balaghah menyebutkan, menurut para ulama sastra, isti'arah adalah menggunakan lafaz tidak sesuai dengan penggunaan asalnya karena adanya alaqoh musyabbahah atau hubungan keserupaan antara makna yang dinukil dengan makna yang digunakan di dalamnya, disertai adanya indikator yang menghalangi dari penggunaan makna asalnya tersebut. Nah, bisa dilihat di contohnya, ra'aitu qamaron, saya melihat bulan, tamshi haulal jami'ah, berjalan di sekitar kampus. Ra'aitu qamaron tamshi haulal jami'ah, saya melihat bulan berjalan di sekitar kampus. Nah, maksudnya gimana? Nah, kata qamarun, kata qamar yang artinya adalah bulan, yang digunakan di contoh ini, ra'aitu qamaron tamshi haulal jami'ah, itu merupakan bentuk isti'arah, pinjaman.
isti'aroh. Nah, yang mana kata tersebut berposisi sebagai musta'ar minhu atau kata yang dipinjami, atau musyabbah bih yang diserupai untuk kata wanita cantik imro'atul jamilah. Nah, berposisi sebagai musta'ar lahu, kata yang dipinjamkan musyabbah atau yang diserupakan, yang tidak disebutkan dalam contoh itu karena ada hubungan yang saling menyerupai antara al-jamilah keduanya, yaitu kata keindahan atau kecantikan. Nah, maksudnya apa ini? Ra'aitu qomaron tamshi haulal jami'ah. Nah, kata qomaron ini, kata qomar ini merupakan kata dalam bentuk isti'aroh atau pinjaman, yang mana aslinya kata qomar ini adalah menunjukkan sifat dari seorang perempuan yang cantik. Misalnya ada imro'atul jamilah, perempuan yang cantik. Nah, imro'atul jamilah ini tidak disebutkan dalam teks itu, dalam contoh itu. Nah, tetapi disebutkannya dengan qomar. Kenapa tidak disebutkan dan disebutnya qomar, nggak ditulis imro'atul jamilah? Nah, karena kata qomar ini yang pertama, karena kata qomar ini menunjukkan isti'aroh. Nah, di samping kata qomar ini isti'aroh, merupakan bentuk isti'aroh. Nah, kata qomar dan kata al-jamilah itu memiliki makna yang mirip, mempunyai sifat yang mirip, mempunyai sifat yang mirip, yaitu dalam segi keindahan atau kecantikan. Nah, jadi yang diseumpamakan atau yang diibaratkan dengan bulan itu adalah sesuatu yang indah atau yang cantik. Oleh karena itu, imro'atul jamilah di sini diganti atau tidak disebutkan, hanya diganti dengan qomar karena memiliki sifat yang sama, yaitu keindahan atau kecantikan. Nah, itu adalah contoh dari majas isti'aroh atau majas personifikasi. Yang kedua ada majas mursal atau yang biasa disebut dengan majas metafor. Nah, menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin, majas mursal adalah kata yang dipakai bukan pada makna yang seharusnya, adanya alaqah, kaitan yang bukan saling menyerupai disertai qarinah atau indikator yang mencegah untuk menggunakan makna yang seharusnya. Contohnya, waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i min rizq. Dan pada pergantian malam dan siang dan rizki atau hujan yang diturunkan Allah dari langit. Nah, jadi majas mursal ini kata yang dipakai bukan pada makna yang seharusnya, adanya alaqah atau kaitan yang bukan saling menyerupai disertai qarinah juga yang mencegah untuk menggunakan makna yang seharusnya. Itu adalah majas mursal. Selanjutnya ada majas aqli. Nah, menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Mamanzul Iman, majas aqli itu apa? Majas aqli itu menjadikan fiil, kata kerja. Fiil itu kata kerja, menjadikan fiil atau yang sejenisnya sebagai predikat dari yang bukan seharusnya karena ada alaqah atau kaitan disertai indikator yang mencegah untuk dijadikan predikat yang seharusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, majas aqli ini menyandarkan perbuatan, menyandarkan suatu aktivitas kepada suatu benda yang bukan aslinya karena adanya alaqah ghairul musyabbahah, hubungan tidak adanya unsur kesamaan antara makna asli dan makna yang mengalami perubahan, dan qarinah atau susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz tersebut. Nah, ini dinamakan akli sebab majas ini diketahui penunjukan maknanya dengan menggunakan akal. Nih contoh-contohnya.
presiden membangun banyak sekolah di Indonesia. Nggak mungkin presiden membangun banyak sekolah di Indonesia. Yang bangun sekolah itu adalah tukang dengan lewat perintah atau lewat presiden. Jadi dalam contoh ini Bana Ra'isul Mudaris fi Indonesia. Bana Ra'isul Madarisa fi Indonesia. Presiden membangun banyak sekolah di Indonesia. Nah, arti dari kalimat ini bukan berarti presiden yang membangun semua sekolah atau membangun banyak sekolah di Indonesia, bukan. Yang membangun sekolah itu adalah tukang, tetapi presiden ini adalah sebagai atasan tukang tersebut atau yang menukangi tukang, itu istilahnya. Nah, jadi ini adalah tidak bisa diterima dengan secara tekstual saja, harus secara majas baru diterima. Majas akli, majas yang menggunakan akal. Sebab kalau diterima dengan secara tekstual saja, artinya presiden ini yang turun tangan sendiri. Ada yang ngaduk semen, masang batu bata, dan lain sebagainya. Sedangkan presiden kan tidak melakukan itu. Presiden hanya mengarahkan atau memerintah kepada bawahannya untuk mengerjakan bangunan sekolah. Nah, kemudian bawahannya menyuruh lagi kepada bawahannya lagi sampai ke tukang. Begitu. Ininya majas ini khususnya majas akli tidak atau jangan sampai dimaknai secara mentahan, harus secara akal kalau majas akli. Begitu juga dengan majas-majas yang lain juga harus dimaknai secara dalam. Ini tak jelasin lagi tentang presiden membangun banyak sekolah di Indonesia. Nah, contoh ini presiden membangun presiden membangun banyak sekolah di Indonesia. Nah, membangun ini disandarkan kepada presiden, padahal pada kenyataannya kan bukan presiden yang membangun sekolah, tetapi para pekerja atau tukang-tukangnya. Nah, presiden hanya menjadi sebab. Nah, ini yang saya katakan tadi, presiden menjadi sebab terjadinya pelaksanaan pembangunan tersebut melalui izin darinya. Nah, seperti yang saya tadi bilang, presiden hanya mengarahkan atau dalam kata lain menjadi sebab adanya bangunan itu berdiri. Nah, berdirinya bangunan itu yang membangun adalah pekerja atau tukang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.